Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu untuk sore hari ini. Kurang kencang dong untuk launching. Mana suaranya? Luar biasa baik. Mereka memikirkan dan juga berusaha untuk mewujudkan. Boleh aplaus paling meriah sekali untuk Eiger. Saya senang hari ini karena banyak sekali boleh dibilang inspirasi yang saya dapatkan. Ya. Di sebelah saya ada pelatih saya, Bapak Kang Gali dan Karan. Betul. Kemudian ada Pak Roy, kemudian ada Kang Teddy. Dan hari ini semua lengkap tokoh-tokoh yang memang memberikan inspirasi yang baik buat negeri ini gitu. Betul. Saya merasa terhormat. Bisa duduk di satu kursi ya di sini gitu. Bila kita mempersiapkan segalanya. Iya. Gitu kan. Dalam artian kita preventif, kita tahu apa yang harus dilakukan bila mana kita berada di posisi survival. Itu yang jauh lebih penting. Betul. Gitu kan. Terlepas dari semua itu sebelum kita melakukan STOP, yang paling penting adalah tidak panik dulu. Ketenangan tadi. Toh pada akhirnya dirimu lagi kok yang kamu taklukkan. Sebelum kita melakukan upaya agar kita bisa dibantu ketika dalam kondisi survival atau kita mengirimkan signal atau dalam keadaan apapun. Pada dasarnya setiap hari adalah ekspedisi, pada dasarnya setiap hari bagaimana caranya menghindari survival tadi. Karena kegiatan di luar ruang kan mengandung dan mengundang bahaya. Betul, mengandung dan mengundang bahaya. Betul ya. Oke ya, itu paling utama ya. Intinya adalah ketika kita sudah bisa mengendalikan diri sendiri tadi Mas ya. Dari segala hal pastinya kita pun tentunya akan bisa menghadapi semua kan ya. Spesialisasi Kang Gali salah satunya adalah survival atau bertahan hidup di alam. Nah ini dia nih. Yang menariknya, ini kira-kira apa aja sih Kang? Kira-kira teknik dasar yang perlu disiapkan dan juga dipelajari supaya kita tuh bisa melewati kondisi ekstrim di tengah alam terbuka kan? Ya, terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Ya kalau misalkan survival spesialis bukan juga, saya setiap hari memang survive menghadapi hidup dari hari ke hari. Aduh. Tapi tantangan banget ya. Tapi begitu saya baca dan saya belajar kemana-mana, itu arti survival dalam bahasa Indonesia belum ada padanannya. Oke. Penyintas tadi adalah korban gitu. Tapi akhirnya kami mencoba merumuskan bahwa survival itu adalah be prepared, mempersiapkan diri menghadapi kondisi survival. Survival itu kondisi seperti itu. Jadi kalau padanan kata survival itu kan, cari survival artinya sama dengan ya, di kamus besar bahasa Indonesia di mana? Kata-kata yang penyintas. Mungkin nanti Pak Basarman akan menjelaskan. Iya. Tapi persiapan tadi jadi supaya tidak mengalami kondisi darurat, makanya kita harus melatih diri lewat skill, knowledge, sama attitude juga. Keterampilannya bagaimana bertahan hidup di alam terbuka itu banyak sekali. Mengenai air, api, perlindungan, makanan, kemudian dan macam-macam. Yang kedua pengetahuan bagaimana kita berada di mana, kondisi kita ada di mana, mau kemana, bagaimana musimnya, itu menjadi bagian persiapan tadi. Yang ketiga itu ini yang paling membahayakan. Banyak kejadian terakhir kita baca naik gunung sendirian, kemudian tidak bawa peralatan, itu karena tadi sikap yang menganggap remeh alam. Ini Kang Teddy kan merupakan sosok hebat di balik Vertical Rescue Indonesia. Tentunya sedikit yang tadi bisa menceritakan ini sebenarnya apa sih Vertical Rescue Indonesia dan juga bagaimana sejarah awal berdirinya dari Vertical Rescue Indonesia kan? Baik. Terima kasih atas waktu. Mangga, silakan. Jadi bicara Vertical Rescue itu, jadi intinya kan Kang tadi boleh di pergantian mic dulu, seperti pergantian pemain ini Kang tadi. Mangga, silakan. Baik. Jadi bicara Vertical Rescue itu kan sebetulnya penanganan evakuasi di medan terjal. Jadi orang jatuh ke jurang, orang tersangkut di tebing, bangunan tinggi ataupun di alam. Itu vertical rescue. Apapun kondisinya. Itu evakuasi yang menggunakan tali. Jadi sebetulnya sebelum ada vertical rescue itu ini sudah dilakukan oleh teman-teman petualang. Saya ingat itu tahun 80-an ada pendaki yang terjadi musibah di Papua, ada yang di Kalimantan. Itu yang diperbantukan untuk membantu evakuasi itu teman-teman yang mempunyai kemampuan tali temali, yang punya kemampuan turun tebing, naik tebing. Saya ingat itu tahun 87 di Gunung Salak sama teman-teman dari Basarnas, teman-teman dari
Wanadri, ya, Skyger. Nah, saya ingat waktu itu kalau teman-teman sedang berlatih, tiba-tiba ada tugas untuk evakuasi. Tolong, ini kita ada kejadian, ada pendaki yang jatuh ke jurang. Jatuhnya nggak kira-kira 500 meter, 400 meter, dan bisa lebih. Saya ingat di Kalimantan ada yang tersangkut di tebing sampai 800 meter. Dan itu yang berangkat itu teman-teman dari Bandung, dari Jawa ya? Dari Jawa. Ya, saya berpikir saat itu kenapa tidak ada potensi di Sumatera Barat, di Kalimantan Barat atau di Papua. Dan ini yang menginisiasi teman-teman dari saat itu para pemanjat tebing. Sepertinya Indonesia butuh satuan khusus yang namanya vertical rescue. Jadi ketika mengevakuasi itu bukan petualang kita pemanjat untuk tugaskan ke sana, tapi tim vertical rescue karena ada tugas-tugas yang bersifat khusus. Akhirnya diinisiasilah dibentuk vertical rescue Indonesia. Yaitu ada teman-teman pemanjat tebing, pendaki gunung, semua ikut di sana membuat wadah, satu materi yang digodok untuk vertical rescue atau evakuasi di medan kerja lebih tajam. Iya, oke. Ini bicara tentang vertical rescue, ini gimana cara menghubungi vertical rescue ketika ada kejadian ini kan? Apakah by phone atau bagaimana kan? Iya. Atau melewat Merpati Pos mungkin? Wah, kelamaan juga Merpati Pos. Kita membuat jejaring dengan teman-teman Basarnas, dengan teman-teman Wanadri, Skyger, dengan teman-teman TNI, Kostrad, Kopassus. Ketika terjadi sesuatu seperti kemarin di Papua, nanti akan ada tembusan ketika yang kita evakuasi itu bersifat khusus. Tapi kalau kita bersifat mencari di hutan, biasanya kita tidak terlibat di sana. Ini ternyata masuk jurang, jurangnya 600 meter, bersalju, tebing. Biasanya itu Pak Teddy coba berangkatkan ke sana. Itu beberapa waktu yang lalu ada di ketinggian 4.000 tersangkut. Segala hal yang sifatnya ngegantung pasti Pak Teddy aja pokoknya ya. Ya baik luar biasa ya Pak Teddy. Jadi memang itu yang menginisiasi Kang ya. Jadi ini memang yang paling pernah nggak sih Kang Teddy menghadapi satu hal yang wah sulit banget nih medannya Kang? Ya biasanya kalau kita tugas seperti di Gunung Salak, teman di Sumatera, di Kalimantan, kita berhadapan dengan tebing-tebing medan vertikal yang kering ya. Tropis ketemu matahari, berbeda dengan beberapa tugas beberapa waktu lalu kita di Papua, kita berhadapan dengan cuaca yang memang di luar kebiasaan. Kita hanya bisa menggunakan heli, tidak bisa lewat darat. Kalau darat kita harus tembus 7 hari berjalan. Akhirnya kita menggunakan heli. Jadi berminggu-minggu kita menggunakan heli. Waktu itu kita bersama dengan Basarnas Spesial lupa. BSG, itu hampir berminggu kita pakai heli itu bersifat di luar kebiasaan. Kita ketemu suhu yang ekstrim. Yaitu tadi kalau menembus batas itu salah satu yang menembus batas karena ketika berangkat, wah gimana kita mau masuk ke sana, korbannya di 4.300, kita bawa badan aja udah repot. Iya bawa badan, tapi setelah dilakukan ternyata ya selesai juga. Itu tadi mungkin ya ketakutan yang dalam pikiran kita. Iya, pas di pikiran kita, wah kalau begini bagaimana, kalau begitu gimana, kalau nanti ada badai gimana. Ternyata pas kita siasati, kita atur secara bisa selesai. Alhamdulillah. Berarti bisa mengalahkan kembali ketakutan dalam pikiran Kang ya. Betul. Oke Kang Teddy, luar biasa. Kang Teddy Vertical Rescue Indonesia, boleh tepuk tangan. First responder itu sangat berat ya sih Pak sebetulnya resikonya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya yang mungkin lebih pas di sini, saya punya direktur operasi, tapi sesuai tugas kami juga kami tahu lah. Jadi namanya seperti Kang Teddy ini juga, ini salah satu bina potensi dari Basarnas, ya, yang kita juga bisa manfaatkan untuk minta bantuan. Contohnya saja waktu di Cianjur ya, kita harus juga melibatkan. Kalau di masalah risiko, semua pekerjaan berisiko, ya. Tetapi di Basarnas ini memang sangat besar. Mungkin kalau ada yang sudah nonton YouTube ataupun yang lain-lain, ada kita menyelamatkan orang malah kita yang ketimpa. Itu banyak kejadian. Nah, ini mungkin boleh sedikit diceritakan Kang, ini bagaimana misi dan juga tanggung jawab dari pasukan Kopaska. Baik, terima kasih sebelumnya Mas. Silakan. Kami izin Bapak dan senior-senior yang di sini, yang ada di sini saya mungkin orang yang paling berpengalaman di sini. Ada Kang Teddy, ada Kang Ali, sudah berpengalaman mungkin sampai luar negeri. Kami mungkin TNI ini kan hanya untuk yang tadi disampaikan. TNI tidak ada yang terhebat, tapi ada yang terlatih.
Seperti itu Mas. Jadi kami memang didesain untuk berlatih sampai pada saatnya ada saat situasi kita harus seperti itu. Betul ya. Jadi tadi ada kami lihat tagline-nya no bonds. No bonds, betul. Nah itu hampir sama dengan moto Kopasga. Apa nih motonya? Nah, moto kami adalah Karmani Fadikarasti Mafelesu Kadajana. Artinya adalah. Stop kan? Anda bisa nyebutin ulang coba? Apa coba? Anda bisa nyebutin ulang nggak? Coba sebentar Kak. Ada bisa nyebutin ulang nggak? Ada bisa nyebutin ulang nggak? Nggak bisa. Sekali kan? Apa kan? Karmani Fadikarasti Mafalesu Kadajana. Yang kedua, ada bisa nyebutin lagi nggak? Coba ada nggak? Oke, apa nih Kang? Artinya adalah berjuang tanpa menghitung untung dan rugi. Oke. Jadi dari bahasa Sanskerta mungkin dari senior-senior terdahulu mungkin bahasa itu adalah yang tepat lah untuk soulnya Kopasga itu. Betul. Jadi kami tentang produk itu kami menguji cobanya di berbagai medan dengan durasi yang berbeda-beda. Di produk mountaineering kita mendapatkan tagline aman dan nyaman. Produk itu harus aman pada saat dipakai untuk aneka medan dan nyaman bagi penggunanya. Oke. Nah harapan kami di EagerTech ini mestinya udah naik kelas karena misi-misi khusus, tugas-tugas khusus, makanya produknya harus tangguh dan handal. Ya. Jadi harapan saya produk yang sudah aman dan nyaman ditingkatkan kelasnya menjadi produk yang tangguh dan handal untuk bisa menjadi andalan ketangguhan misi-misi yang baik itu atlet, baik itu pendaki, baik itu TNI. Secara yang bersifat khusus tentu EagerTech ini akan dituntut ke depan untuk menjawab kebutuhan. Iya. Contoh kalau di vertikal itu ada tali. Kalau kita kan saat ini kalau kita menggunakan talinya kondisi hujan, basah atau talinya kondisi kebakaran, talinya masih itu aja. Iya. Ternyata kalau untuk kebutuhan api talinya berbeda. Ya. Untuk talinya medan basah bersalju beda juga. Ya. Jadi itu salah satu bentuk bahwa ke depan butuh tantangan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus, terutama untuk kebutuhan evakuasi atau vertical rescue. Baik, itu saja Kang Teddy. Baik, terima kasih. Kita menuju ke silakan dari Kang Rawan, silakan untuk bisa memberikan. Ya. Kita tahu bahwa ibaratnya semua yang teman-teman lakukan di sini, senior-senior pelatih saya dan kawan-kawan yang hadir, bahwa kegiatan luar ruang apapun itu bentuknya itu kan mengandung serta mengundang bahaya. Iya. Maka dari itu berlatih itu sudah harus menjadi DNA buat kita semua gitu. Selain itu juga dengan adanya tagline no boundaries, itu artinya menjadi sebuah mantra baru bahwa untuk meminimalisir segala macam resiko yang ada, maka dibutuhkan aparel yang memang no boundaries. Tapi di no boundaries ini saya melihat bahwa the only boundaries itself is ourselves. Artinya mantra no boundaries ini juga sebuah pesan yang reflektif ke kita bahwa semua harus serba terukur. Gak boleh kita asal terabas, semua harus serba terukur untuk meminimalisir segala resiko tadi, mengandung serta mengundang bahaya tadi. Betul sekali. Iya. Di sini kebetulan sekali nih EagerTech mengeluarkan ya tag. Kebetulan logonya oranye nih, sama dengan seragam saya. Pas gitu ya? Pas. Dan saya berharap nih, siapa tahu EagerTech mau menjadi endorse kita. Saya punya pengalaman satu lagi. Seperti tadi di Kang Gali sama Mas Raymond gini menceritakan bagaimana kita memakai baju atau pakaian dengan yang nyaman ya. Betul. Tentunya juga dengan keamanan. Saya punya pengalaman karena kita seragamnya seperti Kang Teddy ini, hanya warnanya oranye. Pada saat kejadian ada kapal tenggelam di Danau Toba, anggota saya meninggal karena pakaiannya untuk menyelam seperti ini. Jadi dia sudah keberatan pakaian untuk menyelamatkan korban, dia sendiri yang menjadi korban. Nah, disitulah diusulkan bagaimana cari kostum. Akhirnya kita, saya sebagai kepala biro perencanaan, koordinasi juga, terutama dengan pasukan Katak karena direktur operasi saya juga dari Angkatan Laut, pasukan Katak, itu mengusulkan
pakai khusus untuk korban di laut, kita harus menggunakan kaos seperti Kopaska itu. Siapa tahu nanti dari Eiger bisa membuat inovasi buat kami, ya, dipromosikan sebagai endorse gitu. Nah, lama-lama kan kita pesen. Saya kan user, jadi kami itu pengguna. Kami sering dilatih di tempat, dilatih terus, tapi skillnya nggak akan meningkat kalau gearnya nggak menentukan. Nah ini nih udah mulai enak nih. Gimana. Jadi kalau saya sendiri, mungkin saya sering baca di Instagram, di YouTube, kami ya buat perbandingan lah, buat antar satuan, di luar. Mereka mungkin skillnya mungkin sama kita TNI nggak jauh beda lah. Baik. Cuma mereka ada poin plusnya, yaitu gearnya mereka itu sangat sangat mendukung gitu. Betul. Mungkin dari tasnya itu ya mil spec ya kan. Dari rompinya udah bagus, bajunya juga memang buat di outdoor ya kan. Jadinya mereka pede gitu buat operasi pun dia nggak akan takut baju sobek atau bagaimanapun. Jadinya kalau kita sudah mungkin skill kita udah bagus, akan lebih bagus lagi. Eiger ini membantu menggunakan gearnya tadi itu, skill and gear. Jadi skillnya meningkat, gearnya juga harus bagus. Anda datang ke tempat yang tepat. Sama-sama, siap, 3, 2, 1.